Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita masih dikaruniai kesehatan, kesempatan untuk kembali melakukan ketaatan, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini semuanya merupakan bagian dari amal soleh kita yang diterima dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kebiasaan Rasulullah yang berikutnya adalah masih terkait dengan kebiasaan beliau ketika safar. Kebiasaan yang ke-116 yaitu mengundi istri-istrinya jika bepergian. Artinya mengundi di antara istrinya itu siapa yang berhak untuk mendampingi Rasulullah. Mungkin ada pertanyaan, istri Rasulullah itu berapa? Kok sampai diundi untuk melakukan safarnya? Yang jelas jamaah yang dirahmati Allah, bahwa memang istri Rasulullah itu adalah lebih dari satu. Terserah, ada yang mengatakan katanya 9, ada yang mengatakan 13. Bahkan terakhir yang saya buka atau saya ikuti di YouTube itu 31. Kita tidak mempermasalahkan itu, dan yang terpenting bahwa jamaah yang dirahmati Allah, pernikahan Rasulullah lebih dari satu adalah tidak semata-mata didasari keinginan syahwat atau nafsu sebagaimana kita pada umumnya. Rasulullah melakukan pernikahan lebih dari satu itu adalah, perlu kita ketahui, dari sekian istrinya itu yang dinikahi masih dalam keadaan perawan itu hanya satu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang darinya maka kemudian bisa melahirkan ribuan hadis yang kemudian bisa kita jadikan sebagai pedoman di dalam kita melaksanakan perintah-perintah Allah untuk terhindar dari segala bentuk peribadatan yang oleh Rasulullah tidak contohkan. Jadi karena itu, bahwa Rasulullah nikahnya adalah karena untuk melindungi kaum wanita janda-janda tua yang karena suaminya menjadi korban, menjadi mati syahid di dalam peperangan, dalam rangka untuk menjaga akidah Islamiyah mereka supaya tidak kemudian karena tidak memiliki suami kemudian kembali kepada kekafiran. Itu adalah motivasi Rasulullah. Jangan kemudian kita berdalih untuk nikah lebih dari satu, itu kan sunnah Rasul. Rasulullah tidak pernah memerintahkan, walaupun dalam Al-Quran memang ada perintah atau ada hak bagi laki-laki untuk menikah
masna, sulasa, wa rubah, 2, 3 atau 4. Tapi persyaratannya, jika kalian takut, jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, ini kuncinya. Kalau kita khawatir, kita takut tidak bisa berbuat adil, maka fawahidatan, 1 saja sudah cukup. Ini jamaah yang dirahmati Allah sebagai mukadimah. Jadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengundi istri-istrinya jika hendak bepergian. Jadi undiannya adalah dilakukan sebelum beliau berangkat, bukan setelah pergi atau sedang dalam perjalanan. Dalam sebuah riwayat atau dalam sebuah hadis, di mana istri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyakh ruja aqra'a baina nisaihi fa ayyatahunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fa aqra'a bainana fi wazwati wazaha fa kharaja sahmi fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak bepergian, beliau mengundi istri-istrinya, dan siapapun yang keluar baginya, artinya ibarat itu sebuah arisan, mungkin ada lot yang keluar, maka beliau keluar bersamanya. Artinya yang tertulis di dalam lot itu yang keluar, itulah yang berhak untuk mendampingi Rasulullah. Pernah dalam suatu peperangan, beliau mengundi di antara kami, dan yang keluar adalah bagianku, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku pun keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Jadi kalau mau berperang saja, ternyata Rasulullah dalam suatu saat ini adalah juga mengajak istrinya. Dan kalau mungkin kita akan berebut tidak mau mendampingi, karena bepergiannya adalah bepergian dalam kondisi mengundang bahaya. Tapi tentunya adalah sebagai istri Rasulullah, maka sebagaimana tadi bahwa dalam undian itu ternyata Aisyah radhiyallahu anha yang keluar, maka beliau pun mendampingi Rasulullah di dalam peperangan. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kebiasaan Nabi dalam hal ini termasuk yang tidak mungkin dikerjakan bagi umatnya yang mempunyai istri tidak lebih dari 1. Artinya walaupun ini merupakan kebiasaan Rasulullah, tentunya tidak semua kita bisa mengikutinya, karena jarang di antara kita yang memiliki istri lebih dari 1. Adapun bagi yang memiliki istri lebih dari 1, baik itu 2, 3 ataupun 4, terbuka kesempatan lebar baginya untuk mengikuti sunnah beliau tersebut. Dan memang sudah seharusnya dia melakukan biasa mengundi, tidak membuat jadwal khusus, misalnya ketika hari ini saya ngajak A, nanti B, nanti C, dan seterusnya. Tidak, tapi setiap kali beliau ingin melakukan safar, maka diundi.
Dan tentunya yang sudah lebih dulu keluar undiannya, dia tidak diikutkan dalam undian lagi. Seperti ketika kita arisan itu, tentunya yang sudah mendapat, maka namanya kemudian disobek, dibuang. Karena kalau nanti dimasukkan Pak Susiono dalam undian pertama keluar dapat 10 juta, dimasukkan lagi, nanti berikutnya 10 juta keluar Pak Susiono lagi. Nah, ini betapa tidak adilnya. Karena itu maka Rasulullah sebagai orang yang memiliki kesempurnaan akhlaknya pun adalah melakukannya seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa? Sebab terkadang seseorang bepergian itu ada yang jauh dan ada yang dekat. Juga terkadang seorang juga pergi ke tempat yang relatif lebih bagus dan menarik daripada tempat yang sebelumnya pernah dia tuju. Secara sederhana, contoh konkretnya adalah seperti seseorang memiliki 2 istri. Pada suatu hari libur, dia pergi ke suatu tempat yang jauh dan indah selama mungkin seminggu, mungkin 1 bulan, sesuai dengan kebutuhannya untuk berlibur. Lalu dia mengajak salah seorang istrinya ke tempat tersebut. Kemudian pada hari libur lainnya atau berikutnya, dia pergi ke kota tetangga untuk suatu urusan bisnis selama mungkin hanya setengah hari saja, dan dia juga mengajak istrinya yang lain. Ini dapat kita bayangkan, yang satu diajak berlibur 1 minggu ke tempat yang indah, happy-happy, sementara yang satu diajak untuk berdagang dan hanya setengah hari. Ini kalau manusia biasa seperti kita tentunya, maka kemudian punya prasangka betapa tidak adilnya Rasulullah ini. Yang satu diajak berlibur bersenang-senang, yang satu diajak ngurusi dagangan. Tapi istri Rasulullah adalah tidak sedemikian. Bagaimanapun kebijakan yang dia terapkan kepada mereka adalah senantiasa diterima dengan segala senang hati. Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah bukan karena keinginan hawa nafsunya, tetapi adalah semata-mata melaksanakan wahyu atau perintah Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita renungkan. Sekiranya dia mengajak 2 orang istrinya secara bergantian, tentu yang diajak belakangan akan iri dan merasa diperlakukan tidak adil. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa ketika Rasulullah itu adalah menentukan jadwal dengan tidak cara diundi itu, maka mungkin ada perasaan betapa tidak adilnya Rasulullah, di mana satu istri diajak bersenang-senang, tapi di satu sisi istri yang lain diajak berdagang, bahkan mungkin yang lainnya adalah mendampingi ketika ia berada atau ingin maju ke medan perang. Nah, oleh karena itu, maka jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini adalah merupakan ibrah pelajaran bagi kita, bahwa yang pertama memang untuk kita menjadi orang yang bisa berlaku adil di dalam segala hal, ini adalah tentunya sulit. Namun kalaupun mungkin tidak terkait dengan istri kita yang lebih dari 1, maka di dalam kehidupan kita berumah tangga ini hendaklah sikap adil sebagaimana yang Rasulullah contohkan, hendaknya kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita.
adil kepada istri, adil kepada anak-anak, adil kepada cucu, adil kepada tetangga, adil kepada teman. Sehingga di dalam kehidupan kita ini senantiasa berada di dalam syariat-syariat Allah yang telah tentukan dan juga Rasulullah contohkan. Sehingga setiap amal perbuatan yang kita lakukan ini akan bernilai amal soleh yang tentunya akan menjadikan pahala kebaikan kita senantiasa bertambah dan bertambah. Jadi ketika apapun yang kita lakukan ini adalah dalam rangka mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah, maka insya Allah kita akan senantiasa di dalam lindungan Allah, senantiasa berada di dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kesabaran bagi kita untuk senantiasa tunduk patuh melaksanakan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah hingga ajal kita menjemput. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini sama yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma